Kita lihat ya mesinnya. Nah, karena dia sudah dilengkapi dengan motor listrik, jadi tuh, sudah dilengkapi dengan pegas hidrolik, ada peredam mesin juga. Tenaganya, mesinnya kan sudah pakai Chery Super Hybrid ya, jadi ada motor listriknya ya, ada baterainya. Dan klaimnya itu mode full EV bisa jalan sekitar 5 km, tenaganya 210 horsepower, torsinya sekitar 310 Nm loh. Udah hari Jumat tanggal 1 Juli, bukan 1 Juli ya, tanggal 1 Agustus, gue sampai lupa tanggal ya. Jadi di tengah-tengah event Gias, kami hari ini dapat kesempatan untuk test drive perdana nih, Chery Tiggo Cross CSH. Dan sekarang sudah ada 2 tipe. Oke, nggak pakai lama, langsung kita jalan aja deh. Gue udah di baris kedua loh ini. Tetap jangan lupa pakai safety belt. Yang nyetir Mas Resanto, depan Mas Ikai, Mas Gopas di sebelah sini. Cameo lagi ya? Cameo lagi. Mas Gopas dengan ketinggian tinggi berapa Mas? Tinggi 182 cm. Teman-teman bisa lihat ya. Masih ada berapa satu jengkal? Oh, ini kalau duduknya tegak ya? Masih ada 5 jari. Just 5 jari, 4 jari. Masih 4 jari. Puterumnya gede banget tuh, udah tuh. Jadi intinya menjelaskan bahwa mobil ini lega. Jadi baris ini jok pertama tuh bawahnya bolong kan. Tuh. Jadi kaki itu bisa tapi buat puterumnya juga, maksudnya banyak lah mobil yang selonjor. kasih puterum. Ya, tapi asal ada aja, kalau ini tuh gede. Terus juga jangan lupa ini mobil pakai sunroof. Jadi otomatis atapnya biasanya kan agak turun kan. Ini nggak terang, boleh tolong dibuka sebentar? Boleh. Terima kasih Mas Ray. Oke, depan gue ini sudah ada Chery Tiggo Cross CSH nih ya. Jadi Chery Super Hybrid, jadi klaimnya kemarin gue ada salah ya, disclaimer dulu. Jadi ternyata 1000-an kilometer, bukan 1200. Kunci seperti ini, tombol lock, unlock, buka bagasi, sama ini starter engine. Kita coba lock dulu, lalu pencet start engine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini nyala apa enggak ya? Karena nggak kedengaran suaranya sih. 1, 2, 3. Nyala guys, nggak kedengeran, tapi nyala dia. Dia nyala tapi posisi masih terkunci. Tampak depan seperti ini, ada kamera 360-nya, logo Chery-nya. Terus sudah dilengkapi dengan ADAS. Total ada 17 ya. Nanti gue taruh di layar deh. Perlamban sudah LED semua. Terus teman-teman lihat deh, tuh, ya. Tuh, lampu sen di sebelah situ, di RL berdiri, ya kan? Lihat ya, mesinnya. Nah, karena dia sudah dilengkapi dengan motor listrik, jadi tuh, sudah dilengkapi dengan pegas hidrolik, ada peredam mesin juga. Mesinnya kan sudah pakai Chery Super Hybrid ya, jadi ada motor listriknya ya, ada baterainya. Dan klaimnya itu mode full EV bisa jalan sekitar 5 km, tenaganya 210 horsepower, torsinya sekitar 310 Nm loh. Udah ada peredam mesin juga, ada pegas hidrolik juga. Looks-nya seperti ini teman-teman. Ini AC-nya lagi nyala. Ya, mobilnya harganya 300 kecil tapi sudah lebih dengan pegas hidrolik. Kita keliling sebentar nih. Dan sini karena ini mobil SUV, di sini profil bannya 215/60 ring 17, velgnya beda dibandingin lama. Nih kalipernya warna merah, ada side skirt, ada kamera 360 juga, smart entry, ini udah ada roof rail juga. Saya mau kasih lihat sebelah kiri, tuh. Oh, ya udah joknya udah kulit semua. Baris keduanya tuh ada ini, ada armrest, bisa jadi tempat cup holder juga. Tampilan tampak belakang seperti ini, antena shark fin, spoiler, nih kayak seperti apa? Kayak corak-corak kulit macan ya. Ada kamera juga, emblem CSH, ada separatornya juga teman-teman. Tuh, belum ada dapat ban serep. Tapi fitur ADAS cukup lengkap nih. Oh, look dari sini. Ini sebenarnya langsung berhadapan langsung dengan Suzuki Fronx Hybrid ya. Joknya udah kulit semua. AC-nya blower kita kecilin sebentar teman-teman. Nih, bagian dalam sini yang menarik tuh adalah dia tuh sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof yang bisa dibuka tuh. Kalau kalian butuh udara seger, ini menarik banget loh di kelasnya. Joknya udah kulit semua. Terus ini tuh bener-bener menyangga badan kita dengan perfect. Ini safety belt ada adjuster, airbag ada di sebelah situ juga.
Airbag ada 7, sedangkan tipe comfortnya dia ada 6. Setirnya sudah tilt teleskopik, udah kulit semua. Terus di sini head unitnya nyambung sama meter clusternya. Perlampuan sudah auto, wiper juga sudah automatic, ini SafeTouch touch. Terus di sebelah sini lock unlock, ini juga sudah SafeTouch semua windows sudah auto up and down. Itu biasanya hanya ada di mobil-mobil mahal kan. Terus ini sebelah sini tuh sebenarnya kayak bolong. Ada tempat apa ya itu ya? Kayak ada power outlet. Di situ ini gasnya tuh bekas hidrolik jadi nggak gitu capek. Matic-nya PRN-D ya kan. Terus ini pengaturan tombol masih ada tombol. Kayak ini bisa dipakai buat apa nih? E-tol, konsol. Nih cup holder, ada konsolnya juga. Jar kepalanya cukup oke. Spion dalam DNet biasa, ada tempat kacamata sepele tapi berguna. Terus ada sun visor, ada kaca kanan dan kiri. Gak ada lampu tapi ya, gak ada lampunya. Bagian sebelah sini posisi mengemudinya cukup oke. Tapi gue mau kasih lihat di sini kameranya tuh kalau Chery atau mobil Cina tuh selalu bening tuh. Tuh kameranya cukup bening. Terus baris keduanya kita coba lihat sebentar ya teman-teman. Oh ya, ini sudah elektrik loh. Sudah elektrik seat. Baris keduanya tuh. Tadi posisi nyetirnya tadi Mas Raishanto yang gue bilang kakinya tuh di sini kalian bisa masuk, jadi cukup lega banget. Nah, tapi sayangnya blower AC sih cuma satu, jadi kalian agak rebutan ya. Ini doang catatannya. Terus di sini ada port USB, belum Type C. Ada seat pocket kiri dan kanan. Dan karena joknya di depan tuh agak gede, jadi cukup menghalangi pandangan kita gitu doang sih. Tapi sebenarnya mobil ini fokus utamanya adalah yang hobi nyetir. Dan joknya ini dia bisa dilipat separuh-separuh. Tuh, separuh-separuh. Dan ada fungsi armrest yang ada tempat cup holdernya sih, kayak gitu teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Jadi dengan harga 319 jutaan, kira-kira worth it gak sih? Atau yang kalian sudah kadung beli Chery Tiggo Cross malahan kayak nyesel, aduh gue kecepatan beli atau gimana? Coba kalian komen ya. Nah, sekarang giliran saya nyetir. Ini di the one and only ya, lapangan parkir Eduton. Tadi sudah sempat review doang sama teman-teman nih, Mas Ikai, Mas Gopa, sama Mas Raishanto kan. Gimana Mas, kesan pesannya nih? Enak? Nih. Mas Raishanto enak? Oke ya? Surprisingly ngacir sih ya. Ngacir ya? Iya, dan apa namanya ya, tadi klaimnya bisa sampai 1000 km. Dan katanya dengan mode full EV bisa jalan sekitar 5 km. 5 km ya, 5 km. Dan kalau pada saat di jalan tol itu bisa tembus 1/30. Menurut gue udah cukup oke. Dan review lengkapnya nanti gue bikin di terpisah aja, karena ini baru tes perdana. Sekarang gantian nyetir sama Mas Gopas Tobing. Ya. Jadi overall mobil ini cukup enak dibandingin yang Tiggo Cross biasa ya. Jadi kayak 0 ke 100-nya tuh tadi cuma butuh 9,5 detik klaimnya ya. Terus yang kemarin sempat gue bilang satu tangki full bisa jalan 1200, itu salah ya, mohon maaf ya, ternyata 1000 km. Dan di jalan tol kurang lebih klaimnya bisa 1/30, di perkotaan bisa 1/20. Next gue bakal bikin review lebih proper ya, karena hari ini kita nggak punya waktu banyak karena berbagi dengan teman-teman media yang lain. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram gue juga, teguh.co. Bye-bye.